Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Masalhu dengan NIM 111-4204041 dari kelas 3A jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS dengan MK Ilmu Alamiah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Materi pertama adalah manusia dan lingkungan hidup, lalu ada sumber daya alam dan lingkungannya, lalu ada IPA dan teknologi. Materi pertama yaitu ada tentang manusia dan lingkungannya. Pertama itu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan, dan mati dan seterusnya. Lalu ada manusia juga seperti makhluk individual, memiliki pikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang telah diambil. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan berkaitan dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Lalu ada pengertian lingkungan. Di sini, lingkungan adalah suatu media di mana setiap makhluk hidup tinggal, mencari kehidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khusus atau khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Lalu ada peran manusia dalam lingkungan. Di sini ada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk-makhluk hidup lain, karena manusia secara kodrat diberi akal budi yang memungkinkan adanya kebudayaan, dan di situ ada lingkungan dapat dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan biotik, abiotik, dan lingkungan buatan. Baik, yang kedua ada sumber daya alam dan lingkungannya. Yang pertama itu pengertian sumber daya alam. Di sini menurut Slamet Riyadi Darmojo tahun 1991 sampai 1992 mendefinisikan sumber daya alam sebagai segala isi yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energi yang berpotensial, baik yang tersembunyi di dalam litosfer atau tanah, ada juga hidrosfer air maupun atmosfer udara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Di sana sumber daya alam manusia dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu ada berdasarkan sifat, berdasarkan potensi, dan berdasarkan jenis. Lalu ada masalah-masalah terkait sumber daya alam dan sumber daya alam manusia. Lalu ada masalah-masalah terkait sumber daya alam. Di sini ada masalah kependudukan. Yang pertama itu ada masalah-masalah berkependudukan, antara lainnya itu ada pergaulan, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Lalu ada masalah lingkungan. Di sini masalah lingkungan ada beberapa juga, yaitu yang pertama itu pencemaran air, tanah, dan udara. Lalu ada permasalahan sampah dan eksploitasi dan lain-lain. Baik, materi yang terakhir yaitu ada IPA dan teknologi. Di sini pengertian IPA dan teknologi yaitu ilmu alam atau natural science atau ilmu pengetahuan alam ialah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objek adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum berlaku dimanapun dan kapanpun. Lalu ada IPA ialah ilmu yang membahas tentang alam semesta dan segala. Lalu ada IPA ialah ilmu yang membahas tentang alam semesta dan segala isinya, sedangkan teknologi IPA untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna merespon serta mengendalikan suatu masalah. Lalu ada cara untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif IPA dan teknologi.
Di sini ya, kita telah mempelajari dampak positif maupun dampak negatif dari adanya perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya. Lalu ada dampak negatifnya, ternyata akan mengganggu kesinambungan ekosistem. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi, menekankan adanya dampak negatif dari perkembangan IPA dan teknologi. Misalnya, di dalam mengembangkan teknologi harus memperhatikan akses ekosistem, selalu mengadakan monitoring di dalam merencanakan penggunaan dan perkembangan teknologi, mengembangkan teknologi proteksi, mengembangkan teknologi daur ulang, lalu ada mengembangkan teknologi tepat guna. Itulah hasil presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tolong like, subscribe, dan komen untuk memenuhi tugas UAS saya. Terima kasih.